Baik, perkenalkan nama saya Melvin Hendrik Tepuh dengan NIM 1241473 bakal menjelaskan mengenai tugas CPU scheduling. CPU scheduling itu sendiri adalah merupakan cara sistem operasi untuk menentukan pekerjaan atau proses mana yang dijalankan lebih dulu. Nah, di CPU scheduling juga ada beberapa algoritma yang bakal digunakan atau dijelaskan saat ini. Yang pertama adalah FIFO atau first in first out, biasa disebut juga first come first serve, yang artinya di mana adalah eh, lalu ada SJF atau shortest job first, baru ada STJF, ini sama dengan SJF tapi dia preemption. Lalu ada round robin dan MLFQ. Itu saja soal tugas. Diberikan 5 proses berikut. Soal bersifat unik, mahasiswa karena comprehensible burst diambil dari digit NIM. Nah, diambil dari 5 digit NIM terakhir mahasiswa. 5 digit NIM terakhir saya adalah 40173. Lalu ada perhitungan agar digit NIM-nya tidak bernilai 0, maka P1 ditambah 1, P2 ditambah D2 ditambah 2, D3 ditambah 3, D4 ditambah 1, D5 ditambah 2. Jadi hasilnya CPU burst yang kita dapatkan adalah 5, 2, 4, 8, dan 5 dengan catatan CPU bound, interaktif, CPU wound, interaktif, dan campuran. Memiliki arrival time yaitu 0, 1, 2, 3, dan 6. Pertama ada Vivo atau first in first out atau bisa disebut dengan first come first serve. Algoritma ini merupakan algoritma di mana sebuah proses yang datang lebih dulu bakal diselesaikan lebih dulu juga. Nah, untuk gancernya ada ini. Jadi ketika detiknya ke 0, maka P1 datang dan memiliki CPU burst 5. Jadi dia dikerjakan sebanyak 5 detik dari 0 sampai 5. Lalu ada P2 datang pada detik ke-1, arrival time 1 dengan CPU burst 2. Jadi dia dikerjakan sebanyak 2, 5 ditambah 2 sama dengan 7. Lalu ada P3, P3 datang di detik kedua dengan CPU burst 4 ditambah 7 sama dengan 11. Lalu ada P4 tambah 8 sama dengan 19. Dan P5 datang di detik ke-6 dengan CPU burst 5. Jadi 19 tambah 5 sama dengan 24. Nah, lalu ada perhitungan mengenai turnaround time, yang dimana rumusnya adalah T selesai dikurang T tiba. Nah, jadi misalkan P1 selesai di detik ke-5 dan tiba di detik ke-0, jadi 5 kurang 0 sama dengan 5. Lalu ada P2, 7 dikurang 1 sama dengan 6. Lalu ada P3, dia selesai di 11 dikurang 2 sama dengan 9. P4 selesai di 19 dikurang 3 sama dengan 16. P5 selesai di 24 dikurang 6 sama dengan 18. Nah, lalu ada respon time. Respon time itu adalah sebuah waktu yang menandakan pekerjaannya direspon. Berapa cepat pekerjaannya direspon. Nah, rumusnya adalah T per kama dijadwalkan dikurang T tiba. Jadi misalkan di sini P1 datang di 0 dan dia bakal dikerjakan di 0 juga. Jadi 0 dikurang 0 sama dengan 0. Lalu ada P2, P2 datang di 5 dan dikurang arrival time-nya 1 jadi 4. Baru P3 datang di 7 dikurangi arrival-nya 2 jadi 9. Jadi 5. Lalu dari P4 11 dikurangi arrival time-nya 3 jadi 8. Lalu 19 P5 dikurangi arrival time-nya 6 jadi 13. Nah, untuk rata-ratanya adalah turnaround-nya pada Vivo ini adalah 5 ditambah 6, dari isinya 5 tambah 6, 11, tambah 9, 20, tambah 30, jadi tambah 16, 36, tambah ini sama dengan 54. 54 dibagi 5 sama dengan 10,8. Jadi ini rata-rata turnaround-nya untuk algoritma Vivo. Nah, untuk respon time-nya sendiri, ada dari sini kita jumlahkan lalu dibagi sebanyak banyaknya proses. 0 ditambah 4, tambah 5, 9, tambah 8, 17, tambah 13, sama dengan 30. 30 dibagi 5 sama dengan 6. Jadi rata-ratanya untuk respon time-nya adalah. Selanjutnya
ada SGF non preemptif. Non preemptif sendiri itu artinya adalah sebuah proses yang udah dijalankan, nggak bakal bisa atau tidak bisa dipotong sebelum proses itu selesai. Nah, SGF ini merupakan algoritma atau pendekan dari shortest job force, di mana algoritma ini mengutamakan atau mendahulukan sebuah proses yang memiliki CPU burst paling kecil. Nah, tapi karena ini dia non preemptif, jadi dan ada arrival time-nya juga. Jadi ketika misalkan P1 datang di 0 dan dia punya CPU burst 5, dan ketika dijalankan maka dia tidak bisa dipotong sampai dia selesai, itu sebanyak 5 detik. Jadi P1 bakal dijalankan sebanyak 5 detik dulu. Nah, masalahnya di P2 datang pada arrival time 1. Nah, arrival time berarti dia langsung lanjut dari 5 dari P1 ke P2. 5 ditambah 2 sama 7, lanjut lagi ke P3, P3 ditambah 7 ditambah 4, 11, baru lanjut P4 ditambah 8, 19, lanjut P5 ditambah 5, sama dengan 24. Nah, jadi karena dia non preemptif atau tidak bisa dipotong dan arrival time-nya berurutan juga. Nah, jadi hasilnya bakal sama aja kayak first in first out tadi. Karena pada akhirnya dia bakal menjalankan P1 duluan sampai akhirnya P5 karena dia arrival time-nya juga berurutan ya. Nah, untuk caranya jadinya bakal sama juga. Misalkan caranya 5 dikurang 0, ya 5 dikurang 0 sama dengan 5, 7 dikurang 1, 6, baru 11 kurang 2, 9, 19 dikurang 3, 16, baru 24 dikurang 6, 18. Untuk respon time-nya ada 0, 0 dikurang 0 sama dengan 0, baru ada 5 dikurang 1 sama dengan 4, ada 7 dikurang 2 sama dengan 5, ada 11 dikurang 3 sama dengan 8, 19, dan 19 dikurang 6 sama dengan 13. Untuk rata-ratanya sendiri, untuk rata-rata turnaround time-nya adalah ya di sini bagi jumlah proses yang dikerjakan. 5 tambah 6 tambah 9, 20, 36, 54. 54 dibagi 5, 10 per 4. Kalau ada rata-rata respon time juga adalah 0, 4, 9, 17, 30. 30 bagi 5 sama dengan 6. Jadi untuk rata-ratanya adalah. Lanjut. Selanjutnya ada algoritma STJF atau preemptive SJF. Nah, bedanya dengan non preemptive tadi, di sini SJF itu kan merupakan algoritma yang mendahulukan proses yang lebih kecil duluan atau lebih pendek duluan. Nah, karena ini bersifat preemptif, artinya dapat dipotong. Jadi misalkan ketika P1 datang di detik ke 0, maka dia bakal menjalankan sebanyak satu dulu sebelum P2 jalan. Nah, setelah P2 jalan, dia bakal di P1-nya bakal dihentikan sementara, baru P2 masuk. Nah, P2 ini kan lebih kecil dari P1, jadi dia bakal dijalankan sebanyak 2. Jadi dia paling kecil 2, 10%. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, untuk sisanya tadi, kan P1 bersisa 4, dan P3 juga 4. Jadi kita kerjakan P1 dulu. P1 sisa 4 bakal dihabiskan dulu karena 4 itu paling kecil setelah 2. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7. P1-nya sudah selesai di sini. Selanjutnya kita jalankan P3 yang punya skewers 42. 7 ditambah 4 sama dengan 11. Selanjutnya kita kerjakan lagi bagian P5. Kenapa P5? Karena P4 memiliki CPU burst 8 dan itu CPU burst yang paling tinggi, paling banyak. Dan sedangkan P5 memiliki CPU burst 5. Karena P5 lebih kecil daripada P4, maka P5 dikerjakan lebih dulu dibanding P4. Ya, P5 masuk dan dia punya CPU burst 5, jadi 11 tambah 5 sama dengan 16, baru P4 dijalankan terakhir. Dia 16 ditambah 8 CPU burst dari P4 sama dengan 24. Nah, untuk turnaround time-nya sendiri tadi ada kesalahan di bagian sini penjumlahannya tidak sesuai ini, dari diperbaiki. Nah, untuk turnaround time-nya sendiri
Untuk P1, dia kan selesai di 7, jadi 7 dikurang arrival time-nya 0 sama dengan 7. Nah, lalu ada P2. P2 dia selesai di 3, sedangkan arrival time-nya itu 1, jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2. Lalu ada P3, P3 11 dikurang 2 sama dengan 9. Lalu ada P5, P4 dulu. P4 selesai di 24 dan dikurang 3 sama dengan 21. Lalu ada P5, dia selesai di 16 dan dijadwalkan di 6, tiba di 6. Jadi 16 dikurang 6 sama dengan 10. Nah, untuk rata-ratanya sendiri itu berarti ada 7 ditambah 2, 9 ditambah 9, 18. 18 ditambah 21 sama dengan 39. 39 ditambah 10 sama dengan 49. 49 dibagi 5 sama dengan 9,8. Nah, untuk rata-rata respon time-nya sendiri ada untuk P1 itu 0 karena dia tiba di 0 dan di proses di 0 juga langsung diproses. Dan untuk P2 dia tiba di 1 dan arrivalnya time-nya itu 1, jadi 1 kurang 1 sama dengan 0, jadi dapat respon time 0 juga. Nah, untuk P3 dia datang di 7 dan punya arrival time 2, jadi 7 kurang 2 sama dengan 5. Lalu ada P4 dia tiba di 16 dan dikurang 3 sama dengan 13. Lalu ada P5 dia dijadwalkan di 11 dan tiba di 6. Jadi 11 dikurang 6 sama dengan 5. Rata-ratanya tinggal 5 ditambah 13, 18. 18 ditambah 5, 23. 23 dibagi 5 sedangkan 4,6. Jadi untuk rata-rata STCF preemptive SJF ini adalah untuk turnover-nya ada 9,8, untuk respon time itu ada 4,6. Selanjutnya round robin. Round robin merupakan sebuah algoritma yang menjalankan proses itu berdasarkan siklus atau quantum time yang sudah kita tentukan. Nah, ini round robin ini juga bersifat preemptif, yang artinya dia bisa memotong proses yang sudah berjalan. Nah, untuk di tugas kali ini, quantum time-nya adalah 3, bernilai 3. Jadi setiap 3 detik prosesnya itu bakal dipotong dan lanjut ke proses yang lain. Nah, untuk penjelasannya, seperti ketika P1 datang di 0, P1 bakal dengan CPU bersama, P1 bakal dikerjakan sebanyak 3. Ya, 3 detik jadinya 0 sampai 3, lalu karena udah 3 merupakan batas dari round robin yang kita tentukan, maka dia akan lanjut ke P2. Nah, P2 ini datang di detik ke-1. Detik ke-1 dengan CPU burst 2. CPU burst 2 jadi kita jalankan sebanyak 2. Berarti Q3 ini harus kita jalankan sebanyak 3, wajib tidak. Ini kalau misalkan CPU burst-nya kurang dari 3, berarti dijalankan sebanyak CPU burst-nya. Nah, di sini ada 2, jadi 3 ditambah 2 sama 5. Lalu lanjut ke P3. P3 itu tiba di 2 dan dia punya CPU burst 4. Dan karena 4 itu lebih dari 3, tapi dia tetap bakal dikerjakan sebanyak 3. Jadi 5 ditambah 3 sama dengan 8. P3 ini jadi sisa 1. Lanjut ke P4. P4 itu ada 8. Dia tiba di 3. Jadi dikerjakan sebanyak 3 juga. Jadi 8 ditambah 3 sama dengan 11. Jadi P4 ini punya CPU burst yang tersisa sebanyak 5. Nah, lanjut ke P1. Kenapa P1? Karena round robin ini kalau misalkan dia dipotong, prosesnya belum selesai tapi dipotong, dia bakal lanjut ke antrian paling akhir. Nah, karena antrian paling akhirnya itu harusnya P5 bukan P1. Kenapa di P4 itu P1 itu jawabannya karena ketika P1 datang di 0, lalu P2 datang di 1. Jadi ketika ada detik ke 1, P2 udah datang, tapi dia bakal dijalankan setelah 3. Nah, lalu di detik kedua sendiri itu P3 udah datang. P3 itu udah datang, jadi habis P1 udah ngantri P2, habis itu ngantri lagi P3. Nah, habis itu P4 kan dia datang di detik ketiga. Maksudnya di sini P4 kan. Detik ketiga. Udah ngantri P1, P2, P3, P4. Nah, kan proses P1 tadi belum selesai, sisa 2. Nah, sisa 2 tadi itu jalan ke belakang. Nah, jadi pada saat detik keempat yang masuk itu jadi P1. P1 masuk ke detik keempat.
gitu. Makanya habis P4 itu ada P1. Kenapa bukan P5? Karena P5-nya sendiri itu datang pada arrival time-nya ke 6. Jadi ada space kosong, jadi P1 bakal masuk di space kosong itu. Karena itu dinilai sebagai not terakhir, ya sebagai proses paling akhir. Jadi masuk di situ P1. Lanjut P1 tadi sisa 2 jadi ditambah 2 sama dengan 13. Baru lanjut lagi ke P5. P5-nya sendiri P5-nya sendiri ini punya CPU burst 5, jadi 5 tapi dibanyakan yang 3, 13 tambah 3 sama dengan 16. Baru P3 ini sisa 1 jadi 17. P4 ada sisa 5 kerjakan 3 jadi 20. P5 tadi sisa 2 tambah 20 sama dengan 22. Baru P4 terakhir sisa 2 ditambah 22 sama dengan 24. Nah, untuk turnaround time-nya P1 selesai di detik ke-13 dan tiba di 0 jadi 13 kurang 0 sama 13. Lalu ada P2 selesai di 5 dikurang 1 sama dengan 4. Baru ada P3 selesai di 17 dikurang 2 sama dengan 15. Ada P4 selesai di 24 dikurang 3 sama dengan 21. Ada P5 selesai 22 dikurang 6. 22 dikurang 6 sama dengan 16. Itu untuk turnaround time-nya. Untuk respon time-nya sendiri, ketika P1 tiba di 0, dia langsung dijalankan sebanyak 0. Dia langsung dijalankan pada detik ke 0 itu juga. Jadi 0 kurang 0 sama dengan 0. Lanjut, ketika P2 tiba di 1, P2 itu mulai dikerjakan di 3, dan dia tiba di 1, jadi tiba dikurang 1 sama dengan 2. Lalu P3 dia tiba di 5, 5 dikurang 2 sama dengan 3. P4 tiba di 8, 8 kurang 3 sama dengan 5. P5 tiba di 13, 13 dikurang 6 sama dengan 7. Nah, untuk rata-ratanya sendiri, tinggal kejumlahkan 13 ditambah 4, 17, tambah 15, 32, tambah 21, 53, kemudian tambah 16, 69, 39 bagi 5 sama 13,8. Ini untuk rata-rata time around. Kalau ada respon time-nya itu tinggal 0, tambah 2 tambah 3, 5, tambah 5, 10, tambah 7, 17. 17 dibagi 5 sama dengan 34. Jadi ini untuk hasil rata-rata dari round robin. Nah, ini merupakan perbandingan rata-rata antara respon time dan turnaround time-nya dari setiap algoritma yang kita kerjakan. Untuk Vivo, dia punya respon time 6 dan punya turnaround time-nya sebanyak 10,8. Untuk SGF non preemptive, dia punya respon time 6 dan time turnaround time-nya sebanyak 10,8. Untuk STGF atau SGF preemptive, dia punya respon time 4,6 dan turnaround sebenarnya 9,8. Dan untuk round robin sendiri dia punya respon time 3,4 dan turnaround time-nya sebanyak 13,8. Artinya algoritma STGF preemptive memiliki nilai rata-rata turnaround time terbaik karena prioritaskan untuk menyelesaikan pekerjaan kecil terlebih dahulu sehingga mengurangi waktu proses. Nah, kenapa bisa gitu? Karena ketika karena kalau non preemptive tadi itu harusnya kan pekerjaan gue itu cuma selesai bisa 2 detik doang kan. Jadi dia harus nunggu P1 selesai dulu sebanyak 5. Jadi itu bakal nunda pekerjaan yang harusnya itu sebentar aja udah selesai. Makanya turnaround time dari STGF preemptive itu bisa lebih kecil.
Nah, untuk kedua tuh algoritma round robin. Mungkin nilai terus konten apa yang sistem begini tiap 3 detik ini. Jadi setiap proses tuh bakal punya kesempatan itu untuk diproses selama 3 detik dulu nanti. Jadi itu tidak ada yang namanya proses yang stuck di situ-situ aja atau kelamaan. Nah ini kenapa jadi respon time itu paling cepat. Nah tapi di saat ada kelebihan juga pasti ada trade off, pasti ada yang ditukar hasil. Pertama itu round robin itu memang punya respon time yang paling kecil, tapi algoritma ini kan dia memiliki yang besar itu karena dia memiliki runtime yang besar dikarenakan itu dia adil. Maksudnya adil di sini. Jadi pekerjaan yang besar, berstandnya gede itu bakal diulang selama sebanyak, sebanyak berapapun sampai selesai senilai dengan quantum time-nya. Kalau tadi misalkan ada berstand 8, berstand 8 itu bakal dikerjakan selama 3 kali pengulangan karena dia cuma bisa dikerjakan hanya 3 detik doang, jadi 3 3 lalu 2. Nah, istilahnya STJF atau STJF kreatif menurut kita yang paling baik karena yang khusus yang tadi ya. Nah, tapi respon time-nya itu dia sekecil Robin karena fokusnya itu kan pekerjaan kecil, jadi pekerjaan besarnya itu contohnya kayak tempatnya tadi 8 tuh bakal dikerjakan paling akhir, jadi turnaround-nya atau respon time-nya itu lebih buruk daripada Robin. Selanjutnya MLFQ, desain MLFQ. Desain MLFQ ini lebih ke priority dengan aturan-aturan yang sudah kita tentukan. Nah, ini saya buat aturannya adalah yang satu itu setiap pekerjaan baru masuk ke antrian paling atas. Jadi setiap pekerjaan yang baru itu bakal masuk ke Q2. Nah, tentunya Q2 itu punya quantum time sebanyak 2. Nah, ini dia pakai algoritma sama dengan Robin. Jadi diterapkan di MLFQ. Q2, Q1 sampai dengan 3, dan Q0-nya itu tetap. Tetapnya di sini maksudnya ketika dia udah sampai Q0 dan Q2 dan Q1-nya sudah selesai semua dikerjakan, maka dia bakal ngerjakan Q0 sampai selesai. Nah, caranya yang paling atas dan prioritas. Nah, paling atas itu prioritas. Jadi prioritas utamanya itu Q2, baru Q1, baru Q0. Dan setiap pekerjaan melewati quantum time akan turun duanya. Nah, artinya ya, ketika pekerjaan yang melewati quantum time 2 bakal turun derajat. Ya, derajat. Itu Q1. Nah, kalau misalkan dia melewati juga quantum time Q1, dia bakal turun lagi ke Q0. Nah, kenapa ini bisa menyelesaikan masalah starvation-nya itu adalah karena contoh di sini misalkan P1 masuk dia punya arrival time 1 dan burst time 5. Nah, dia bakal dikerjakan sebanyak 2 doang. Hanya 2 baru dia turun Q1. Jadi di Q1 dia sisa 3. Nah, dengan pada arrival time 1 itu udah P2-nya itu udah datang sebanyak 2. Punya burst time 2. Jadi Q2-nya bakal dikerjakan dulu 2 dan memenuhi quantum time jadi Q2-nya P2-nya itu udah selesai. Nah, di detik kedua itu P3 datang. P3 datang dengan 4. Dengan 4. Jadi bakal dikerjakan 4, dikerjakan 2, jadi dia punya sisa 2 turun ke 1 juga. Jadi P4-nya sisa 2. Lalu pada arrival time ketiga, P4 masuk. P4 masuk dia punya burst time sebanyak 8. Nah, dia dikerjakan sebanyak 2 baru turun jadi sisa 6. P5-nya itu ada 5, kerjakan 2 jadi sisa 3, dia turun ke 1 sisa 3. Nah, di Q1 ini dia bakal kerjakan P1. P1 itu di sisa 3 dikerjakan sebanyak 3. Jadi
P1 habis, baru P3 tadi sisa dua, dua di lebih kecil dari quantum time-nya, jadinya P3 habis, baru P4 tadi ada 6, 6 dikurang 3 jadi ada 3, sisa 3. Dan untuk P5 tadi sisa 3, 3 dikurang quantum time-nya 3 jadi habis. Jadi tinggal P4. P4 ini kan dia ada sisa 3 dan DQ 0, sementara Q2 atau Q1 nya udah kosong, jadi ini bakal menjalankan P P4-nya itu yang sisa 3 tadi itu sampai habis. Jadi semua prosesnya bakal habis. Nah, kenapa bisa menjelaskan masalah starification? Kalau misalkan starification tadi itu contohnya di STF, no, yang preemptif. Jadi karena P4-nya itu punya 8, dia diselesaikannya paling akhir. Padahal itu bisa dicicil pakai round robin. Jadi intinya ini cuma kombinasi dari STF preemptif sama round robin. Mungkin untuk referensinya itu aja dari apa slide kuliah dari informatika ITERA. Kurang dari website Geek for Geeks ini tentang present system. Di website ini bagus karena dia menjelaskan main spesifik dari dari studio schedule. Itu saja. Terima kasih.